cara ngobrol asik dan gebetan yang wajib kamu coba. Kegiatan komunikasi atau ngobrol memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama untuk mengungkapkan isi hati. Dan ternyata berkomunikasi tidak boleh dilakukan sembarangan, sebab dibutuhkan skill, teknik, atau cara berkomunikasi atau mengobrol yang baik dan benar agar lawan bicara menjadi paham dengan maksud dan tujuan kita. Apalagi buat kamu yang ingin mendekati dan mengobrol asik dengan gebetan, yang ingin agar pendekatan bisa lebih sukses dan berhasil seperti yang kamu inginkan. Hai semuanya, nama saya Herul, selamat datang di channel Motivate. Pada konten kali ini akan dibahas 3 teknik, skill, atau cara ngobrol asik yang bisa kamu terapkan sama cewek, sama orang yang baru dikenal, sama teman, sama gebetan, bertujuan untuk mempengaruhi lawan bicara dan menumbuh kembangkan rasa nyaman serta kepercayaan saat berkomunikasi atau mengobrol bersama kamu. Sebab dengan adanya rasa nyaman dan rasa percaya merupakan langkah awal untuk bikin si dia mau melanjutkan interaksi hubungan kalian lebih jauh, atau agar si dia mau mengobrol asik, misalnya walaupun kalian baru kenal. Karena ini ilmu penting dan sedikit berbahaya, harap hanya menggunakannya untuk hal bijak dan positif ya guys. Pertama, mirroring. Mirroring berasal dari kosakata bahasa Inggris yang artinya mencerminkan, meniru, menyamakan, menselaraskan. Inti dari teknik ini adalah kamu berusaha meniru, menyamakan, mencerminkan, serta menselaraskan bahasa tubuh kamu dengan bahasa tubuh si lawan bicara. Misalkan, kalau dia melipat tangan di dada, lakukan hal yang sama. Kalau intensitas nada bicaranya cepat, coba percepat juga nada bicara kamu. Kalau dia duduk melipat kaki ke depan, kamu juga melipat kaki ke depan. Dan banyak contoh lainnya. Hal ini terbukti ampuh secara ilmiah. Berdasarkan Journal of Experimental Social Psychology tahun 2008, mirroring dapat meningkatkan persentase keberhasilan dalam sebuah perundingan hingga 5 kali lipat dibandingkan dengan sebuah perundingan yang dilakukan tanpa melibatkan mirroring. Artinya apa? Mirroring bisa mempengaruhi serta membuat seseorang menyetujui dan mau menerima sinyal perintah dari kita. Mengapa? Karena saat kita melihat orang lain melakukan hal yang sama dengan yang biasa kita lakukan, secara natural kita merasa terdapat koneksi hubungan antara kita dengan lawan bicara. Beberapa catatan yang harus kamu perhatikan sebelum melakukan mirroring. Jangan terlalu kelihatan jelas kamu sedang meniru gerakannya. Lakukanlah gerakan tersebut seolah-olah natural atau tidak memikirkan gerakan itu, dan tidak perlu meniru semua gerakan fisiknya. Cukup tiru 1 dari 3 atau 2 dari 5 gerakan yang dia lakukan. Sebab kalau kamu terlihat terlalu meniru semua gerakannya, si dia akan merasa aneh, merasa canggung, merasa marah, merasa kamu sedang mengejek si dia, dan mengakibatkan timbul rasa ketidaknyamanan di hatinya. Kedua, ajukan pertanyaan dengan tepat. Saat mengobrol, kamu harus bisa kasih pertanyaan dengan tepat dan sesuai dengan lawan bicara, bukan pertanyaan yang asal-asalan. Dan pertanyaan paling terbaik untuk mempengaruhi lawan bicara adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungannya dengan rasa ketertarikan kamu terhadap diri si lawan bicara. Sebab obrolan yang paling disukai seseorang tidak lain dan tidak bukan adalah tentang dirinya sendiri. Dengan kata lain, kalau kamu ingin membuatnya merasa antusias dalam obrolan, kamu harus membahas sesuatu tentang dirinya, atau tunjukkanlah rasa ketertarikanmu pada hal-hal yang ada hubungannya dengan dirinya. Kemudian, jangan kebanyakan bertanya hal-hal yang sifatnya fakta atau logika, karena kesannya kamu seperti polisi yang menginterogasi tersangka pencurian. Jadi ingat, ajukanlah pertanyaan yang membuatnya perlu menjelaskan sesuatu dan menghindari pertanyaan yang jawabannya ya atau tidak. Misal, daripada bertanya, "Kamu suka nonton film ini?" Coba tanya, "Apa hal yang paling kamu suka dari film ini?" Dengan begitu, percakapan kalian akan lebih mengalir. Atau bertanyalah tentang perasaannya. Misalnya, "Ada masalah apa tadi di pantai?" "Kamu suka makan apa?" "Kenapa tadi? Siapa teman yang paling dekat sama kamu?" "Kok bisa sih?" Dan banyak contoh lainnya. Lihat, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tepat, maka komunikasi atau ngobrol asik bisa terjadi.
Catatan, hanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bisa menghasilkan emosi positif yang kamu harapkan bisa muncul dari diri si dia. Kemudian, usahakan juga jangan mengajukan pertanyaan secara beruntun. Ajukanlah pertanyaan paling banyak 2-3 pertanyaan. Jangan lupa kasih kesempatan buat si dia buat bertanya balik. Lalu secara bergantian, kamu lagi yang cerita. Oke, paham ya? Ketiga, jadilah pendengar yang baik. Kenapa kita harus menjadi pendengar yang baik? Sebab menjadi pembicara yang baik bukanlah satu-satunya hal yang dibutuhkan dalam berkomunikasi secara sehat. Percuma saja capek-capek menjelaskan semua tentang diri kamu kalau kamu belum bisa menjadi pendengar yang baik. Komunikasi yang paling terbaik adalah give and take. Yang artinya, selain bisa menjadi pembicara, kamu harus menjadi pendengar yang baik. Namun yang perlu kamu perhatikan bahwa sekedar menjadi pendengar tanpa memperhatikan adalah hal yang salah besar untuk kamu lakukan saat mengobrol. Untuk itu, saat menjadi pendengar yang baik, kamu wajib menunjukkan bahasa tubuh yang tepat untuk membuktikan bahwa kamu mendengarkan dengan baik apa yang diomongkan, sambil memikirkan apa yang diucapkan tadi, dan mencoba untuk menyelami pendapatnya. Dengan menjadi pendengar yang baik, kamu dapat membuat si dia merasa dipahami. Oleh karena itu, untuk menjadi pendengar yang baik, kamu perlu fokus, sungguh-sungguh mendengar, dan perhatikan obrolannya dengan seksama. Perhatikan respon bahasa tubuhmu, dan hindari menjadi defensif saat mengobrol dengan pasangan. Ingat, kalian sedang melakukan pendekatan sambil bertukar pikiran, bukannya mencari perdebatan. Nah, setelah kamu menguasai beberapa hal ini, baik PDKT-an, gebetan, teman, bestie, sahabat, bahkan orang lain yang baru kamu kenal akan merasa nyaman dan aman, serta menaruh rasa kepercayaan kepadamu. Lalu, saat itu terjadi, pendapatmu akan makin dihargai oleh mereka. Lagian, siapa sih yang tidak mau dihargai? Ya kan? Nah, itulah tadi 3 hal yang bisa kamu lakukan untuk bikin cewek, cowok, gebetan, bestie, sahabat, teman, dan orang yang baru dikenal merasa lebih nyaman dan aman, serta mereka bisa menaruh kepercayaan kepadamu. Lakukanlah mirroring, tirukanlah bahasa tubuhnya, lalu ungkap pertanyaan-pertanyaan yang tepat, dan sesuaikan dengan lawan bicara, bisa berhubungan dengan ide dan perasaannya. Kemudian, jadilah pendengar yang baik. Jika kamu bisa melakukan ini dengan tepat, proses kenalan atau mengobrol asik dengan cewek, cowok, atau orang baru dikenal akan semakin mendekatkan hubungan kalian. Silahkan komen di kolom komentar, pelajaran apa yang bisa kamu dapatkan dari konten kali ini. Tidak lupa, tuliskan pula tentang materi apa yang baiknya kita bahas pada konten selanjutnya. Mari terus belajar, bertumbuh, dan berkembang bersama setidaknya satu podcast dari tutorialnya. Kamu sudah di jalur yang tepat, kamu pasti bisa. Semangat!